Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ernawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian keterampilan, lebih khususnya ke penilaian praktik. Nah, sebelum kita lanjut ke apa itu penilaian praktik, apa saja yang harus kita perhatikan dalam penilaian praktik, kita ke penilaian keterampilan terlebih dahulu. Penilaian keterampilan yaitu penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator capaian kompetensinya. Penilaian keterampilan ini ada 4 jenis, yaitu penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Di dalam penilaian praktik, yang kita nilai adalah tentang keterampilan proses. Penilaian produk itu lebih ke keterampilan dalam membuat produk-produk. Biasanya dalam produk teknologi dan seni, namun tidak menutupi kalau mata pelajaran lain juga ada selain teknologi dan seni, tapi biasanya yang ada produknya itu tentang teknologi dan seni. Yang ketiga, penilaian proyek, yaitu penerapan kemampuan pengetahuan peserta didik dalam menyelesaikan proyek dalam waktu tertentu. Sedangkan penilaian portofolio itu biasanya dilakukan dengan cara mengambil salah satu sampel dari produk hasil karya siswa selama 1 semester. Jadi kita ambil satu yang terbaik, itu yang kita ambil sebagai penilaian portofolio. Nah, selanjutnya kita masuk ke penilaian praktik. Nah, aspek yang akan dinilai dalam penilaian praktik ini adalah aspek kualitas proses mengerjakan atau melakukan suatu tugas. Jadi, yang kita nilai dalam penilaian praktik itu adalah prosesnya. Lalu selanjutnya, nah, langkah-langkah perencanaan penilaian praktik itu yang pertama, kita harus menentukan dulu kompetensi yang sesuai. Jadi dipilih di dalam kompetensi dasar yang ada, kita pilih mana yang cocok jika kita yang cocok untuk kita lakukan penilaian praktik. Yang kedua, menyusun indikator berdasarkan kompetensi tersebut. Yang ketiga, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Setelah kriteria selesai, lalu kita uji cobakan tugas itu kita uji coba dulu apakah sudah sesuai atau belum, baru kemudian kita akan menyusun standar minimal capaian kompetensinya. Nah, selanjutnya, langkah-langkah di atas ini, langkah-langkah perencanaan penilaian praktik ini juga bisa kita gunakan dalam melakukan penilaian produk dan proyek. Jadi langkah-langkah ini tidak hanya untuk penilaian praktik saja, tetapi juga untuk penilaian produk dan proyek. Lalu selanjutnya, penyusunan kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi pada penilaian praktik sama saja seperti penyusunan kisi-kisi pada penilaian pengetahuan, namun lebih menggunakan pada kata kerja yang untuk praktik. Nah, di dalam penyusunan kisi-kisinya harus ada identitas, ya seperti nama sekolah, kelas, tahun pelajaran, dan mata pelajarannya. Lalu ada kompetensi dasarnya, materi, indikator, dan teknik penilaian. Nah, apa saja instrumen dalam penilaian praktik? Yang pertama, tugas. Nah, jadi tugas yang kita berikan. Yang kedua, lembar pengamatan dan rubriknya. Itu yang harus ada dalam penilaian praktik, ada tugas, lembar pengamatan, dan rubrik. Nah, lalu penyusunan instrumen. Bagaimana cara kita menyusun instrumennya? Nah, jadi dalam penyusunan instrumen ini harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ada. Misalnya dalam tugas. Jadi di dalam tugas yang kita buat, kriteria yang harus ada itu yang pertama, mengarahkan siswa untuk menunjukkan capaian hasil belajarnya. Yang kedua, dapat dikerjakan oleh siswa. Yang ketiga, mencantumkan waktu atau kurun waktu pengerjaan tugas. Yang keempat, sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Yang kelima, sesuai dengan konten cakupan kurikulum. Dan yang keenam, bersifat adil. Jadi di dalam tugas yang kita berikan kepada siswa itu harus tercantum ke-6 kriteria ini. Nah, lalu
instrumen yang kedua yaitu lembar pengamatan. Nah, di dalam lembar pengamatan ini juga harus ada kriteria yang dipenuhi. Yang pertama, langkah-langkah praktik yang diharapkan dapat dilakukan siswa untuk menunjukkan praktik suatu kompetensi itu harus jelas. Yang kedua, aspek yang dinilai dalam praktik tersebut lengkap dan tepat. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan dalam menyelesaikan praktik harus nampak. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang kelima, kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan. Jadi, inilah kriteria yang harus kita penuhi dalam membuat lembar pengamatan untuk instrumen penilaian praktik. Lalu selanjutnya kriteria rubrik. Nah, bagaimana kriteria rubrik yang akan kita buat dalam penilaian praktik? Yang pertama, memuat seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua, memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja siswa. Yang ketiga, dapat mengukur kemampuan yang akan diukur atau valid. Jadi, rubrik tersebut harus valid. Yang keempat, dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Yang kelima, dapat memetakan kemampuan siswa. Jadi, satu lagi, yang keenam di sini, yang keenam disertai dengan penskoran yang jelas. Jadi, harus jelas berapa penskorannya. Nah, untuk contoh rubriknya akan kita tampilkan. Nah, ini contoh instrumen rubrik dan dalam penilaian praktik. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Misalnya contohnya di sini perintah tugasnya lakukanlah uji asam basa terhadap 8 bahan yang tersedia. Ikuti langkah-langkah percobaan sesuai prosedur. Nah, ini tugas. Contoh tugas yang diberikan dalam instrumen penilaian. Jadi tugasnya A dan B ini, alat dan bahannya sudah dijelaskan. Nah, contoh rubriknya ini. Aspek yang akan dinilai yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, mengujikan asam dan basa. Nah, aspek ini adalah aspeknya, dan di sini skornya dari rentang 0 sampai 4. Nah, ini rubriknya. Jadi, aspek ini sesuai dengan indikator ya. Jadi, menyiapkan alat, aspek yang dinilai menyiapkan alat dan bahan, indikatornya menyiapkan alat dan bahan. Nah, jadi yang harus dibuat pertama tentu saja harus indikator, baru kita buat aspeknya. Karena indikatornya adalah menyiapkan alat dan bahan, maka aspek yang dinilai menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, untuk rubrik penskorannya akan bernilai 2 jika menyiapkan seluruh alat dan bahan yang diperlukan. Jadi kalau semua alat dan bahan ini tersedia, maka nilainya 2. Dan akan bernilai 1 jika menyiapkan sebagian alat dan bahan. Jadi misalnya tidak lengkap nih, alat dan bahannya ada yang kurang, entah itu kurang 2 atau kurang 3 atau kurang 1, maka nilainya akan 1. Lalu akan bernilai 0 jika tidak menyiapkan alat dan bahan. Nah, jika tidak ada alat dan bahan yang disiapkan, maka nilainya 0. Itu untuk lembar pengamatan kita di rubriknya. Dan indikator yang kedua, melakukan uji asam atau basa. Itu indikatornya. Nah, sesuai dengan aspeknya melakukan uji asam dan basa. Nah, di sini rubriknya rentang nilainya dari 0 sampai 4. Jadi di sini rubrik ini dilengkapi dengan langkah kerja. Ini langkah kerja dalam melakukan uji asam dan basa. Ada 4 langkah kerja. Rubrik ini indikator ini akan bernilai, aspek ini akan bernilai 4 jika dia melakukan 4 langkah kerja dengan tepat. Jadi keempat langkah kerja di bawah ini dilakukan dengan tepat. Akan bernilai 3 jika dilakukan 3 langkah kerja dengan tepat. Akan bernilai 2 jika melakukan 2 langkah kerja dengan tepat. Akan bernilai 1 jika melakukan 1 langkah kerja dengan tepat. Dan akan bernilai 0 jika tidak melakukan langkah kerja. Jadi misalnya dalam praktikum ada salah satu siswa yang tidak melakukan langkah kerja sedikit, dia cuma menonton saja, jadi nilainya 0. Kalau misalnya ada satu orang lagi yang salah satu siswa atau temannya melakukan cuma 2 langkah kerja dilakukan dengan tepat, maka nilainya akan 2. Nah, untuk nilai dari praktik ini
dari skor perolehan, total skor di sini adalah 6, jadi skor perolehan dibagi 6 dikalikan dengan 100%, itu yang akan jadi nilainya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya harap kalian mengerti dengan penjelasan saya dan mohon maaf atas kekurangannya. Ya, sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.